Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan penuh sukacita iman, kita menikmati hari pemberian Tuhan di saat ini. Marilah bersama-sama kita memuji kebesaran nama Tuhan, kita mengangkat pujian, Allah Tuhan kekuatanmu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, ketika kami merasakan kasih dan anugerah hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, tuntunan Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan beri, mengarahkan kami dapat mengerti, memahami isi dan maksud firman-Mu untuk kami lakukan dalam segala kehidupan kami. Ya Bapa di surga, inilah doa kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini, mari kita membaca dalam Ester 4, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Tema perenungan kita di saat ini adalah doa dan puasa, kekuatan menghadapi pergumulan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, doa dan puasa merupakan sarana yang dikaruniakan Tuhan Allah bagi orang percaya yang lemah dan penuh keterbatasan, agar hanya bersandar dan mengharapkan kekuatan dari Tuhan Allah. Dan ketika kita berpuasa, maka kita memilih untuk mengarahkan hidup kita fokus kepada Allah. Pada saat kita berpuasa, terkadang Tuhan mengerahkan kita dengan mengubah segala hasrat dan keinginan kita, dan mengubah situasi dan mengangkat segala gunung persoalan hidup yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini, kita melihat Ratu Ester di tengah-tengah situasi yang pelik yang ia hadapi. Ia bisa dijatuhi hukuman mati karena langsung menghadap raja tanpa dipanggil. Namun Ester bersedia untuk mengambil tindakan penting ini dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester berfokus pada tantangan dari Mordekai untuk melindungi bangsa mereka dan mengupayakan keadilan. Dengan situasi seperti ini, Ester memiliki kepercayaan dan iman yang teguh kepada Allah saat menghadapi tantangan. Karena itu, ia menyuruh agar semua orang Yahudi yang ada di Susan berkumpul dan berpuasa untuk dia
Juga dia dan dayang-dayangnya untuk berpuasa selama 3 hari, tidak makan dan minum siang dan malam. Bapak Ibu Saudara-saudara, kualitas iman Ester yang percaya akan pemeliharaan Allah membuatnya yakin bahwa apa yang ia rindukan akan didengar oleh Tuhan bila itu adalah kehendak-Nya. Hari ketiga setelah mereka berpuasa, sebuah bukti yang menunjukkan pertolongan Tuhan dinyatakan. Raja dengan ramah menerima Ester, dan singkat cerita, Ester berhasil memohon kepada Raja Ahasveros agar bangsanya tidak dimusnahkan, dan bahkan ia juga berhasil membongkar rencana jahat Haman, hingga akhirnya justru Hamanlah yang dihukum gantung oleh raja. Ini tindakan yang rela berkorban yang dilakukan oleh Ratu Ester dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh orang Yahudi. Ester mempertaruhkan hidupnya, rela berkorban demi kelangsungan hidup. Saudara-saudara, kisah Ester dan Mordekai melindungi bangsa Yahudi tentu menjadikan teladan bagi kita untuk selalu hidup berserah pada Tuhan Allah melalui doa dan puasa yang akan memberikan kita kekuatan, keberanian, komitmen yang kuat untuk tidak ragu melangkah dan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Percayalah, ketika kita merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, Ia akan selalu melihat kehidupan kita dan akan menjawab setiap seruan hati kita. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami semua boleh diberkati lewat firman yang terus mengingatkan kami dalam segala kelangsungan kehidupan kami, agar kiranya kami selalu mau untuk selalu ada dalam doa dan puasa. Dan karena itu ya Tuhan, saat ini pula kami datang bermohon meminta kepadamu, biarlah setiap rancangan Tuhan boleh kami nikmati dalam berbagai tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami yakin percaya setiap pemeliharaan pertolongan Tuhan akan membawa kehidupan kami semua menikmati berkat yang akan Tuhan anugerahkan lewat damai sejahtera, sukacita, bukan hanya kehidupan pribadi kami, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah bersama-sama mengikuti perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.